Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Budi Agustiningsi. Dan saya Rosa Delima. Kami akan mempresentasikan perbandingan capaian kinerja antara Indonesia dengan Thailand yang dilihat dari berbagai indikator. Selamat menyaksikan. Indonesia merupakan negara kesatuan yang dipimpin oleh Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahannya. Memiliki budaya yang beragam dan sumber daya alam yang berlimpah sebagai potensi perekonomian masyarakat Indonesia. Jakarta sebagai ibu kota negara. Berbeda dengan Indonesia, Thailand memiliki bentuk negara monarki konstitusional dipimpin oleh raja dan perdana menteri. Bangkok merupakan ibu kota negara. Thailand dijuluki negara gajah putih dan dalam sejarahnya Thailand tidak pernah dijajah oleh bangsa lain. Thailand memiliki keanekaragaman budaya dan potensi ekonomi untuk membangun negaranya. Kami memilih Indonesia dan Thailand karena kedua negara ini merepresentasikan kinerja negara berkembang di kawasan Asia Tenggara. Tujuan pembangunan Indonesia yang difokuskan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang yang menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Sedangkan pembangunan Thailand difokuskan pada stabilitas politik, keamanan, kesejahteraan, dan perekonomian serta pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya akan kami bahas capaian kinerja Indonesia-Thailand dilihat dari beberapa indikator global yang dikeluarkan oleh organisasi internasional. Global Competitiveness Index 4.0 menilai produktivitas untuk mengukur daya saing nasional di era revolusi industri 4.0. Indeks ini melibatkan 141 negara dilihat dari 99% PDB dunia dan 94% populasi dunia yang dijadikan alat kebijakan untuk mengidentifikasi area prioritas dan monitoring kemajuan negara dengan ruang lingkup indikator meliputi Enabling Environment, Human Capital, Market, dan Innovation Ecosystem. Indonesia dan Thailand membutuhkan sumber daya dan infrastruktur yang menunjang pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan faktor pendukung kesejahteraan. Kesiapan kedua negara dilihat dari peringkat GCI 4.0, di mana Thailand berada di peringkat 40 dan Indonesia di peringkat 50. Indonesia mengungguli Thailand dalam hal kelembagaan, ICT adoption, skill, product, market, dan innovation capability. Sedangkan Thailand lebih unggul di bidang infrastruktur, macroeconomic stability, health, labor market, financial system, market size, dan business dynamics. Dari indikator tersebut, Thailand lebih maju dari Indonesia dalam mempersiapkan sumber daya dan infrastruktur untuk bersaing dalam era revolusi industri 4.0. Pada tabel World Governance Index ini dijelaskan bahwa pada tahun 2019 kinerja pemerintah Indonesia lebih unggul dari Thailand berdasarkan indikator kebebasan berpendapat dan transparansi serta stabilitas politik dan nihilnya kekerasan atau aksi teror. Faktor yang membuat Indonesia lebih unggul adalah perbedaan bentuk pemerintahan dan peran militer, di mana sistem demokrasi di Indonesia lebih berjalan dibandingkan dengan Thailand yang memiliki sistem pemerintahan monarki dan peran militer yang cukup dominan. Sedangkan untuk indikator efektivitas pemerintah, kualitas peraturan, penegakan hukum, pengawasan korupsi, Thailand lebih unggul dibandingkan Indonesia karena keterlibatan aktor politik dan militer yang mempengaruhi jalannya pemerintahan di Thailand. Sedangkan di Indonesia masih melakukan perbaikan kinerja pemerintah dengan menerapkan strategi reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Menurut Human Development Index tahun 2019, HD Indonesia masih berada di bawah Thailand dengan peringkat 107. Indeks tersebut memperlihatkan bahwa masih terjadi ketimpangan pendapatan dan kualitas pelayanan dasar yang belum optimal di Indonesia. Dari keempat indikator dalam HDI, rata-rata lama masa sekolah di Thailand memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan Indonesia, yang menggambarkan bahwa Thailand belum optimal dalam pemerataan pendidikan. Namun, dari 189 negara, Thailand masih mampu untuk berada di peringkat 79. Is doing business mendorong ekonomi untuk bersaing menuju regulasi yang lebih efisien yang dilihat dari indikator-indikator regulasi kemudahan berusaha. Indonesia berada di peringkat 73 dari 190 negara
yang pada tahun 2019 Indonesia berfokus pada indikator starting a business, registering property, dan getting credit untuk melakukan pemilihan regulasi yang mendorong investasi di Indonesia. Upaya untuk menarik investor ke Indonesia masih tetap ditingkatkan pada tahun 2020 dengan berfokus pada indikator starting a business, getting electricity, paying taxes, trading across borders, dan enforcing contracts, sehingga Indonesia mengalami peningkatan nilai kemudahan berusaha dari tahun 2019. Kemudahan berusaha di Thailand membuat para investor lebih tertarik untuk menanamkan sahamnya yang terlihat dari indeks kemudahan berusaha, di mana Thailand berada di peringkat 21 dari 190 negara. Thailand terus berkomitmen untuk mewujudkan kemudahan berusaha, di mana pada tahun 2019 regulasi kemudahan berusaha difokuskan pada indikator starting a business, getting electricity, paying taxes, dan trading across borders, dan pada tahun 2020 meningkatkan prioritas regulasi pada dealing with construction permits. Indeks World Competitiveness Digital mengukur kemampuan, kapasitas, dan kesiapan negara dalam mengadopsi dan mengeksplorasi teknologi digital untuk transformasi sosial dan ekonomi berdasarkan indikator knowledge, teknologi, dan future readiness. Kesiapan Indonesia dalam mengadopsi dan mengeksplorasi teknologi digital berada pada peringkat 56. Indonesia mengalami peningkatan di faktor future readiness yang berpotensi untuk mengembangkan teknologi digital dalam mewujudkan transformasi sosial dan ekonomi. Sedangkan Thailand sudah siap dalam mengadopsi dan mengeksplorasi teknologi digital yang terlihat dari peringkat WCG, di mana Thailand menduduki peringkat 39 dari 63 negara. Dari capaian kinerja Indonesia dan Thailand yang dilihat dari berbagai indikator, dapat dilihat tantangan yang dihadapi oleh kedua negara. Indonesia memiliki berbagai tantangan yang harus dihadapi seperti stabilitas keamanan, politik, dan hukum, mempersiapkan ekosistem investasi dan kemudian berusaha untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, mempersiapkan SDM yang handal untuk bersaing dalam dunia internasional, pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing global, kesiapan mengadopsi teknologi dan percepatan transformasi digital untuk meningkatkan daya saing digital, dan yang terakhir penanganan kasus korupsi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, kami memberikan rekomendasi berupa penguatan kelembagaan dan partisipasi publik, membuat PP turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur dengan tegas mengenai kemudahan berusaha di Indonesia, serta implementasi perizinan melalui OSSS dan pemberian intensif pajak. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan dan pemerataan layanan pendidikan, serta pengembangan kompetensi di sektor informal. Kemudian bekerja sama dengan swasta melalui skema P3 untuk membangun infrastruktur, membuat program digital talent dan pengembangan institusi pendidikan untuk menghasilkan tenaga kerja terampil bidang TIK, serta pembuatan regulasi yang mendukung adopsi teknologi. Dan yang terakhir, penguatan kelembagaan dan penetapan peraturan yang tegas untuk menimbulkan efek jerah dan pembelajaran bagi masyarakat dalam memberantas korupsi. Untuk negara Thailand memiliki tantangan berupa stabilitas keamanan, politik dan hukum, serta kebebasan berpendapat, ketidakmerataan pertumbuhan perekonomian dan kemudahan berusaha untuk meningkatkan perekonomian, meningkatkan SDM untuk meningkatkan kompetensi yang berdaya saing, membangun sistem manajemen krisis nasional dengan mengoptimalkan infrastruktur teknologi, mempercepat transformasi digital untuk meningkatkan daya saing digital, dan penanganan kasus korupsi. Kami memberikan rekomendasi seperti pemberian ruang di mana kebebasan berpendapat lebih dihargai sehingga aspirasi lebih didengar, pembuatan kebijakan yang tidak diskriminasi seperti kebijakan mengenai pajak dan upah. Yang ketiga, penguatan manajemen SDM untuk mempersiapkan SDM yang berdaya saing, menyediakan infrastruktur bidang TIK, meningkatkan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM, dan yang terakhir penguatan kelembagaan anti korupsi dan implementasi peraturan yang tegas tanpa memandang status politik. Demikian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.